Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pemirsa dan pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia dan di majlis yang paling barakah, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini melahirkan kebaikan dan manfaat dalam hidup kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya penerang jalan menujunya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar alaihi salatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi bisa kita sombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh keimanan tanpa kekufuran, dengan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah, kita melanjutkan pembahasan pagi ini tentang kitab Tajridut Tauhid pada halaman yang ke-14, yaitu Al-Aslur Rabi'. Al-Aslu Ar-Rabi', yaitu asal atau bagian yang keempat. Sebagaimana Syekh Faisal mengawali pada setiap fasal dengan pertanyaan, sehingga membuat kita ingin tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan ini salah satu cara dan metode di dalam mengajarkan ilmu atau bahkan di dalam menyampaikan ilmu. Al-aslu rabi'u kaifa a'rifu anwa'al ibadati hatta aj'alaha lillahi wahda duna ghairi. Bagaimana saya mengetahui jenis-jenis ibadah sehingga sejadikannya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Diawali dengan pertanyaan yang mudah-mudahan setiap pertanyaan itu ada semangat kita untuk mengetahui jawaban. Lalu Syekh Faisal mengatakan, inna kulla ma yuhibbu rabbuna an nataqarraba bihi ilaihi fahuwa ibadah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap apa yang dicintai oleh Rabb kita, untuk kita mendekatkan diri kepadanya, maka itu adalah ibadah. Setiap yang Allah sukai untuk kita mendekatkan diri kita kepadanya, maka itu ibadah. Hal ini tentu senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa ibadah itu ismun jami'un, sebuah nama yang universal, likulli ma yuhibbullah wa yardah, pada setiap apa yang
Allah sukai dan yang Allah ridhai minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah, dari perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tidak. Ini adalah pengertian daripada ibadah. Jadi setiap apa yang Allah sukai dan Allah cintai untuk kita mendekatkan diri kita kepadanya, itu adalah ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuhibbu rabbuna an nataqarraba bihi ilaihi, dan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya, itu ada beberapa bentuk. Minhu ma huwa i'tiqadatun batinah, di antaranya adalah keyakinan-keyakinan yang batin, yang tersembunyi. Wa hawal qalbiyah, kondisi-kondisi hati, keadaan-keadaan hati kita. Artinya bahwa ada ibadah itu yang sifatnya ya secara batin, ya secara batin, keyakinan, kondisi hati, ya di mana seseorang bertawakal kepada Allah, kemudian seseorang berharap kepadanya dan sebagainya. Wa minhu ma huwa aqwalun bil lisan, dan ada di antara bentuknya adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan. Kalau tadi adalah kondisi hati, ya keadaan hati, keyakinan-keyakinan tersembunyi. Kalau yang kedua adalah ibadah, bagian darinya adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan kita. Wa minhum ma huwa amalun bil arkan, ya, dan ada juga ibadah itu unsurnya yang ketiga adalah diamalkan dengan anggota tubuh kita. Dan inilah yang kita pahami tentang al-iman. Al-iman mengandung tiga unsur ini. Unsur pertama adalah keyakinan yang diyakini oleh hati. Unsur kedua adalah ucapan lisan. Unsur ketiga adalah al-amalu bil arkan. Nah, ini tiga hal ini mesti kita penuhi. Ada kalanya ibadah itu lisan, ada kala ibadahnya itu keyakinan di dalam hati, ada kalanya ibadah itu al-amalu bil arkan. Nah, seperti misalnya sholat subuh ini amal bil arkan. Kita rukuk, kita sujud, lalu kemudian kita berdoa, berzikir, dan zikir itu adalah ucapan lisan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apalagi di 10 awal bulan Zulhijjah ini disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Kita membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini merupakan amal lisan yang kita harus ulang-ulang. Ya, ikhwatal kiram rahimakumullah, wa ma yuhibbuhu Allahu minna yu'rab. Ya, maka apa yang Allah sukai dari kita, maka bisa kita ketahui dari apa? Imma bi amri bih. Ya, bisa kita lihat ini disukai oleh Allah atau tidak, ini dibenci Allah atau tidak. Nah, disukai oleh Allah bisa kita mengetahui melalui apa? Melalui perintahnya. Kalau Allah perintahkan berarti itu sesuatu yang disukai oleh Allah. Au bimadhin fa'ilihi, atau dengan memuji pelakunya. Allah sanjung pelaku ibadah tersebut, berarti Allah suka. Au bidzikri man fa'alahu ala sabili ridha, atau menyebutkan yang mengerjakannya Allah ridai. Au bi ta'liqi thawabi alaihi aw al-wa'di bi jazil ajr, atau diberikan balasan, atau diberikan ya semacam kebaikan, dijanjikan pahala yang besar. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu bisa kita mengetahuinya melalui apa? Melalui perintahnya, melalui pujian yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya, atau Allah ridha dengan apa yang dikerjainya, yang dilakukannya, atau Allah berikan pahala atas perbuatannya, atau Allah janjikan ganjaran yang berlipat-lipat bagi yang melakukannya. Dari situ kita bisa faham bahwa ini sesuatu yang Allah ridhai. Mari kita lihat beberapa contoh ya, dari unsur-unsur yang telah kita sebutkan di atas tadi. Yang pertama, di antara contoh daripada a'mal qulub, amal hati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya. Bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. At-taubah, ya, wa aslimu lahu, al-istislam, dan berserah diri kepada Allah, itu amalul qulub. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat kepadanya, kembali kepada Allah. Seseorang ketika dia melakukan perbuatan dosa, kesalahan, dia menyesali atas perbuatannya, kemudian dia berazam untuk tidak kembali, dan dia segera minta ampun kepada Allah. Ini adalah perbuatan hati. Ya. Allah menyuruh kita untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Dalilun ala annahu ibadatun lahu. Dan ini merupakan sebuah petunjuk, adalah sikap seperti itu adalah ibadah kepadanya. Li'annahu mahmubun lahu, karena orang yang bertaubat, orang yang berserah diri kepada Allah disukai dan dicintai olehnya. Jelas ya? Maka ini salah satu contoh amalul qulub. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ya Allah, kepada Engkau lah kami kembali. Ya Allah, kami tidak memiliki apa-apa kecuali Engkau, dan seterusnya. Maka sikap seperti ini adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Wa qala azza wa jal, Allah juga berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji Allah ampunan, memberikan ampunan serta ganjaran dan pahala yang besar bagi siapa, ikhwah? Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, bagi orang-orang yang memiliki rasa takut di hatinya kepada Allah. Ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka dia tahan dirinya, dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak melakukan perbuatan keji, dia tidak minum khamar misalnya, dan dia bisa menahan itu karena rasa takutnya kepada Allah, dan dia merasa bahwa Allah mengetahui, melihat, dia mengetahui apa yang dia dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka perasaan itu, rasa takut itu adalah ibadah yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu ibadah? Allah berikan pahala ampunan dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jelas ya? Maka ini yang contoh pertama, yaitu amalul qulub. Disuruh kita untuk bertaubat, disuruh kita untuk berserah diri, disuruh kita untuk takut, dan semua itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Ya Pak deh, ada amalan hati, kita takut kepada Allah, kemudian kita bertaubat, berserah diri kepadanya. Al-amsilah ala al-ibadatil qawliyah. Contoh yang kedua, ibadah lisan. Kalau tadi ibadah hati. Kalau yang sekarang yang kedua adalah ibadah lisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikrullah fa amruhu bidzikir, ya, yadullu ala annahu mahmubullah. Allah menyuruh kita untuk berzikir, menunjukkan Allah sangat menyukai zikir. Fahuwa ibadatun, maka zikir itu adalah ibadah. Ya, zikir. Kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 itu kita baca. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang menyebutkan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah lisan kita mengucapkan dan sangat dicintai oleh Allah dan sangat memberatkan dalam timbangan. Ucapan apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat ini zikir karena disukai oleh
Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ya pahala yang besar bagi yang melakukannya. Ya istighfar misalnya, kita mengatakan Allahu Akbar, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring. Apa yang mereka lakukan? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau menciptakan ini tidaklah sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Inilah orang-orang yang berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan apa? Allah berikan kepadanya ganjaran yang besar serta ampunan di sisinya. Bayangkan, ini menunjukkan Allah menyukainya. Allah perintahkan kita melakukan, maka itu adalah ibadah. Segala apa yang Allah sukai, jika kita mendekatkan diri kepadanya dengan perbuatan tersebut, maka itu adalah ibadah. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 111, wa kabbirhu takbira, wa kabbirhu takbira, yadullu ya amrihi bitakbir ala annahu mahmubun lahu fayakunu ibadah. Allah dalam ayat ini Allah SWT memintakan kita untuk bertakbir, maka ini menunjukkan disukai olehnya, dan ketika disukai oleh Allah menjadilah sebuah ibadah qauliyah. Yang ketiga, amsilatun alal ibadati al-fi'liyah. Unsur yang ketiga atau contoh yang ketiga adalah ibadah yang sifatnya perbuatan. Ibadah lisan sudah kita bahas seperti zikir. Ibadah hati sudah kita jadikan pembahasannya juga kita jelaskan, ya seperti takut, tawakal, bertaubat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ibadatul fi'liyah, ibadah-ibadah ya yang sifatnya badan. Kalau tadi ibadah lisan, ini ibadah perbuatan. Seperti apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat. Ya, kadang kita duduk di masjid, berdiri, betul salat, rukuk, sujud. Itu semuanya gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Wa atuz zakat, kita keluarkan dari harta kita yang kita kumpulkan, yang Allah berikan kepada kita. Maka ini semua adalah yarhamukallah. Maka ini adalah ibadah fi'liyah. Ya. Allah juga mengatakan fasalli li rabbika wanhar, ya, maka salatlah untuk Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk salat, dan Allah juga menyuruh kita untuk melakukan ibadah kurban. Ya, maka hari-hari yang mulia ini insyaallah ya, di hari Jumat merupakan tanggal 10 Zulhijjah, hari Sabtu, Ahad, Senin itu hari tasyrik, di mana kita akan menyembelih hewan-hewan ternak kita, hewan kurban kita, baik itu dari sapi atau kerbau atau domba maupun kambing. Di hari-hari itu kita akan melakukan penyembelihan hewan-hewan ternak kita yang merupakan lambang daripada kecintaan dan tanda bukti ya ketundukan kita kepadanya. Jadi beribadah korban Allah sandingkan dengan ibadah salat. Hal ini tentu menunjukkan betapa tingginya kedudukan dua ibadah ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala sandingkan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, melainkan ada nilai yang ada pada ibadah-ibadah tersebut. Makanya puncak dalam penghambaan seorang diri kepada Allah, puncak menghinakan diri kita kepada Allah ketika kita salat. Kita letakkan jidat kita di tempat yang paling rendah. Kita sujud kepada Sang Khalik. Begitupun kita
di mana puncak daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia mengorbankan ya putranya Ismail alaihissalam. Karena ketaatan dia kepada perintah Allah, Allah gantikan dengan domba. Maka berkorban adalah puncak dan lambang daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mampu untuk bisa berkorban di tahun ini, karena Nabi SAW mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhahi, yang punya kelapangan rezeki, yang punya kemampuan dan tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musalla kami atau tempat salat kami, kata Nabi SAW. Maka ini sebuah ancaman, dan dari hadis ini pula lah Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ibadah korban itu ibadah yang diwajibkan, bukan yang disunnahkan, bukan yang disunnah muakkadkan, bukan, tetapi hal yang diwajibkan, kata beliau, karena terdapat ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka salat dan kemudian kita menyembelih hewan ternak kita pada hari raya Idul Adha, maka kita menunjukkan amal atau ibadah fi'liyah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 270 Allah katakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dan apa yang kalian nazarkan, Allah tahu. Maka di sini Allah memuji orang-orang yang alin-nadhirina lahu wa thana'u alaihim. Maka Allah berikan pujian dan sanjungan, Allah janjikan kepada mereka ya ampunan dan pahala. Ya, dan ini menunjukkan bahwa nazar ada juga ibadah. Kenapa? Karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadha, kata Syekh Faisal, fa inna ma thabata annahu ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillahi abadan. Kalau kita sudah tahu bahwa ibadah itu ada ibadah lisan, ibadah itu ada ibadah hati, dan ibadah itu ada ibadah badan, maka setiap ibadah tersebut, kalau setiap ibadah itu, maka tidak boleh kita berikannya selain, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Apapun ibadahnya, baik adalah ibadah qalbi, ibadah qauli, ada ibadah fi'li, maka seluruhnya tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mahma 'allat darajatuh wa sammat manzilatuhu li'annahu mahdun haqqullah. Setinggi apapun kedudukannya, ya, dan sehebat apapun posisinya, maka yang namanya ibadah hanya untuk Allah. Jelas ya? Yang namanya ibadah hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jelas, ibadah harus dimurnikan dari unsur-unsur makhluk. Ya. Ibadah tidak boleh dicampuri dengan tujuan manusiawi atau tujuan duniawi. Allah katakan iyyaka na'bud. Dalam surah Al-Fatihah kita katakan iyyaka na'bud, hadza hasrun lil ibadati lahu wahda. Ini menunjukkan sebuah penegasan khusus bahwa iyyaka na'bud, menunjukkan al-hasr, pembatasan. Tak boleh ibadah kita kepada yang lain, hanya kepada Engkau. Hanya menunjukkan batasan bahwa tidak ada kita berikan sedikit pun ya ibadah kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia baca surah Al-Fatihah ya, tetapi dia melakukan kesyirikan, masih meminta kepada yang mati, meminta kepada jin, bermohon kepada orang-orang yang mendatangi para dukun, maka ini tidak ada pembuktian kalimat yang ia baca, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan memang terkadang tidak sholat mereka ya. Akan sangat aneh lagi orang yang rajin sholat tapi percaya ke dukun, percaya kepada barang-barang yang antik, percaya kepada orang-orang pintar, kemudian bernazar bukan atas nama Allah, yang menyembelih bukan atas nama Allah, meminta kepada yang sudah mati,
meminta kepada yang sudah meninggal dunia. Ini perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwatul kiram, setelah kita mengetahui ibadah apa saja yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan untuk melakukannya. Baik itu amal qauli, amal lisani atau amal fi'li. Apapun perintah Allah dan apapun yang disukai dan diridai oleh Allah, maka lakukanlah, kerjakanlah, karena itu adalah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik untuk mengumpulkan 3 unsur kebaikan itu, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita dan untuk mempelajari agamanya yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara